Sobat Makan, tempat makan kali ini berlokasi di Jakarta Barat, tepatnya di Meruya Utara. Lokasi warungnya ada di pinggir jalan dengan spanduk bertuliskan nama warung. Nasi Gandul Bu Endang menyajikan makanan khas Pati, Jawa Tengah dengan menu andalannya, nasi gandul. Ini nasi gandul yang pasti endul, bikin kita gembul ya kan? Ini adalah nasi gandul yang pernah dicobain sama Presiden. Dan pastinya ini akan dicobai oleh Claudia Andara dan tim rating 5. Penasaran emang seenak apa sih ini makanan gandul khas Pati ini, nasi gandul? Udah langsung aja. Ini udah tak kendul-kendul ini perutnya, langsung aja let's go. Ibu, emang bener Bu, gosip dulu Bu dikit, emang bener ini tempat makan pernah didatengin Presiden Bu? Mau. Udah lama, emang ini buka dari kapan Bu? Udah 26 tahun. 26 tahun. Kalau Presiden nasi gandul? Oh ya udah kalau gitu aku mau menu yang sama Presiden ya Bapak Presiden. Aku mau nasi gandul, abis itu katanya ada ikan pari, ikan pari ya? Ya ikan pari juga, terus sama bacem semuanya. Pokoknya aku tunggu di situ yang enak-enak, oke? Yang bikin aku gendul gitu, oke? Mantap! Sobat Makan, aku jadi penasaran. Ini kan katanya legend banget ya. Presiden pernah kesini tuh, artis-artis pernah kesini semua. Langsunglah kita cicipin aja, kita review emang seenak apa sih. Kalau dilihat, suasana warungnya tuh ngingetin kita seperti mudik ke kampung halaman. Semua ornamennya sangat sederhana, bahkan cara memasaknya pun juga masih tradisional loh Sobat Makan. Selain menu nasi gandul, warung ini tuh juga menyediakan beberapa menu khas lainnya yang pastinya enak-enak semua deh. Ini udah ada nasi gandul. Nah ini adalah makanan khas daerah Pati, Jawa Tengah. Ini kayak nasi dikuahin gitu, seperti kayak nasi semur ya. Nah terus ini ada tempe. Ini tempenya, ini gong banget sih, karena ini tempenya crispy banget. Ini enak banget dan tuh lihat tipis-tipis banget, makin crispy dia. Nah ini ditemenin sama telur asin juga pastinya, dan ini ada perkedel tuh. Perkedelnya lucu ya, kecil-kecil gitu. Terus ini pastinya ada perbaceman, ini ada tempe bacem, lalu ada tahu bacem, terus ini juga ada babat nih ya, dan ini ada usus. Usus. Aku juga pesen ini pastinya nih lauknya. Ini adalah garang asem iga tuh. Waduh. Ini enak banget nih, lihat dong. Tomat hijaunya dan cabenya yang yang diuleknya kasar gitu ya. Ini kayaknya enak banget nih garang asemnya. Dan aku juga pesen ini kuah mangut ikan pari. Tuh. Ini cakep banget nih ya. Aku tuh jarang makan ikan pari sebenarnya. Langsung aja aku mau coba ini nasi gandulnya. Ini sebenarnya dia udah ada langsung pakai dagingnya ya, dan potongan dagingnya tuh cukup quite big gitu. Tuh ya, dia nasinya basah kayak disiram kuah. Langsung kita landingkan. Menurut aku ini gurih, asin, tapi at the same time ada manisnya juga dari kuahnya ya. Jadi ini kayak mirip-mirip semur, tapi kan kalau semur tuh terlalu manis ya. Ini enggak, ada asin gurihnya. Nah dan nasinya tuh jadi lembek. Dan yang aku salut, ini dagingnya walaupun potongannya besar-besar sekali, tapi lembut banget, benar-benar lembut. Nih, ya kita landingkan lagi. Wah, ekspresi emang gak bisa bohong ya. Kuahnya yang gurih ditambah manisnya kecap. Sukses bikin Claudia gak sabaran buat icip pakai nasi. Dan gak cuma kuahnya aja yang bikin ngiler. Nasi gandul di sini tuh punya potongan daging yang gede-gede banget loh Sobat Makan. Wah, pokoknya dijamin gak nyesel deh makan di sini. Kalian sampai crispy banget tempenya. Wah, tempe gorengnya sih juara. Gurih, garing, crispy, matangnya sampai ke dalam-dalam.
karena digorengnya tuh pakai campuran tepung basah. Lanjut, kita pecahin telur asinnya deh. Aduh cakep banget ini telur asinnya. Dibelah langsung menyala ini kuning telurnya. Nih ya, enak tuh begini nih makannya nih. Dicampurin begini ya kan. Nasi gandul pakai telur asin. Nanti disusul pakai perkedel. Kita landingkan langsung. Wah, jadi ikutan lapar ya ngeliat Audi makan. Jelas rasanya enak karena Bu Endang selalu mempertahankan kualitas bahan yang dipakai. Gak heran kan kalau warungnya itu selalu rame pengunjung. Waduh, ngiler abis. Lanjut deh, kita cobain iga garang asemnya. Lanjut, ini nggak boleh dong. Ini dianggurin tuh nggak boleh. Karena ini adalah salah satu the star, the highlightnya di nasi gandul Bu Endang. Ini bumbunya semedok ini. Ditambah ada cabenya juga. Cabenya masih utuh ya. Nih aku mau ambil iganya. Aduh. Ini dia yang mau aku lahap. Ini daging iganya mantap banget. Dicampur nasi gandulnya ini yang condongnya manis. Dicampur sama garang asem yang emang asem-asem pedas. Jadinya nikmat banget, tiada lawan. Ngasih iganya tuh gak pelit, banyak banget. Empuk bumbunya juga meresap. Ini juga nggak boleh lah yang namanya kita lewati ya. Ini dia nih ya. Sobat makan, ada juga nih menu mangut kuah kari yang pakai ikan pari. Aduh, jarang banget kan ketemu sama menu ikan pari. Kira-kira rasanya tuh kayak gimana ya? Aku mau langsung aja ambil ikan parinya ya. Gede banget. Tuh. Ikan parinya tuh, dibelah dia langsung. Gampang banget dibelah. Terus dia cenderung jarang ada tulangnya ya. Coba ya kita cobain dulu daging ikan parinya. Daging ikan parinya lembut banget, bahkan daging ikannya seperti jadi daging sapi gitu rasanya. Selembut itu tapi firm juga, jadi nggak yang banyak, nggak yang pas kita pegang nggak hancur gitu. Kuah mangutnya asam, creamy, segar, tapi nggak bikin enak. Udah gitu ketambahan sama rasa smoky dari ikan parinya. Bah, pantas aja presiden pernah mampir ke sini ya. Buat sobat makan yang pengen eksplor menu lainnya, ada juga nih menu bacem yang bisa buat sobat makan icip juga. Mulai dari tempenya, tahunya, babat bacem, sampai usus bacem. Waduh, rasanya gimana ya? Usus sapi tapi pakai bumbu bacem. Nih buat penutup, aku mau uwak-uwak ini. Si tempe bacem, perbaceman ini, si usus bacem nih ya. Aku mau uwak-uwak. Aku mau cobain kalau dicampur enak apa. Wow, usus bacemnya ini memang manis. Jadi ketika kita campurin pun ke kuah mangutnya, rasa manisnya itu tetap lebih dominan daripada kuah mangutnya. Waduh, dibikin gamon alias gagal move on sama rasa khas dari nasi gandul Bu Endang ini. Bikin Audi inget pas makan kesini bareng bestinya. Kira-kira penilaian tuh masih sama nggak ya kayak yang dulu? Penasaran kan? Jadi kalau menurut aku nih, nasi gandul Bu Endang enaknya wow, real! Halo sobat makan. Kali ini geng rating 5 lagi ada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Melawai. Jadi di sini tuh katanya ada ayam kalasan yang super enak dan sambalnya tuh juara. Nama lokasinya Ayam Goreng Kalasan Ibu Hajah Suharti. Nah, di sini tuh ayamnya diungkep dulu pakai bumbu kuning. Jadi banyak yang bilang kalau ayamnya tuh berasa banget bumbunya. Duh, makin gak sabar cobain deh. Sobat makan, lihat nih di depan aku udah ada ayam gorengnya udah aku goreng tadi.
Warnanya cantik banget, dia coklat keemasan atau kita sebut dengan golden brown. Terus juga ada tahu tempe. Sebenarnya makanan ini adalah makanan paling basic tapi sangat comforting. Dan makanan ini tuh enaknya kuncinya harus di sambal. Dan sambalnya ini tuh lihat dong. Ada sambal matang kayak gini, sambal dia ada yang dua ya, ada yang manis-manis terasi begini. Ada yang kayak sambal goreng gini nih. Dua-duanya matang sebenarnya. Tuh, tapi ini jauh lebih pedas. Terus juga ayamnya itu dia tuh per ekor gini nih, dia pakai ayam pejantan. Pejantan tuh beda ya sama yang kampung ya. Teksturnya pun dia beda. Tuh, ayam pejantan tuh jauh lebih empuk. Tuh. Cakepnya sobat makan. Tuh. Sampai jatuh. Saking empuknya. Tuh. Tuh. Kulitnya crispy banget nih. Tuh. Bener-bener apa ya, empuk, lembut. Si bumbu itu bisa sampai ke sela-selanya tuh kelihatan banget tuh. Tuh. Aduh. Aku nyobain dulu ayamnya. Tuh. Tuh sobat makan, saking sempurnanya hasil ungkapan ayam, sampai-sampai tuh nggak perlu effort yang banyak untuk makannya gitu loh. Ini ayamnya ya, aku suka banget. Karena digoreng itu di minyak yang super panas, kayak cuman 3-5 menit aja. Jadi tuh dalamnya nggak kering, tetap empuk, tetap apa ya, tetap basah gitu loh. Terus juga luarnya tapi dia bisa crispy, si kulit-kulitnya ini nih. Itu bener-bener nikmat, asinnya meresap semua, empuk nih lihat ya. Empuknya tuh, aku cuma dorong gini doang, dia langsung terlepas tuh. Nah, ayam di sini tuh disajiin sama 2 sambal. Ada sambal terasi dan juga sambal goang. Kira-kira Firhan mau coba sambal yang mana dulu ya? Aku langsung mau pakai sambal yang merah ini nih. Aduh enak banget ini aroma sambalnya. Tuh. Ya Allah. Wah, rekan. Ini ayam bener-bener enak banget, aku nggak bohong. Ini sambal juara banget. Manisnya itu didapat dari gula merah. Kenapa aku bisa tahu? Karena warnanya ini jauh lebih gelap. Jadi kalau lebih gelap gini biasanya dapat dari gula merah sama terasi yang dia pakai. Kita nasikan, ges. Nah, jauh au kieu. Beneran, ini enaknya bener-bener enak banget, aku nggak bohong. Tapi jangan lupa, di sini juga ada petei. Aku udah pesen petei nih, dia petainya udah digoreng tuh. Emang ya kalau makan enak gini tuh kayak harus ditambahin sama si kecil yang bikin ketagihan. Apalagi kalau bukan pete gorengnya. Kalau makan pete gini, waduh dijamin deh sobat makan bakalan nambah terus makannya. Pakai pete, yang banyak petenya biar krauk-krauk tuh nggak? Tuh. Masya Allah nikmatnya. Petenya itu yang manis, kriuk-kriuk, ngegorengnya tuh pas banget. Eits, Firhan jangan lupa cobain juga dong sambal goangnya. Kalau dilihat dari penampilannya sih, sambal goang ini tuh emang kelihatannya lebih pedes ya dibanding sama sambal terasinya. Coba deh kita tanya Firhan yuk, kira-kira rasanya kayak gimana nih? Tadi tuh aku pesan, si sambalnya yang aku bilang tadi ya, dikasih 2 gitu. Dia ini tipikal kayak sambal bawang sih sebenarnya. Dia tuh jauh lebih pedes. Tuh. Tuh. Tipikalnya dia jauh lebih pedes gitu loh. Kayak cabenya tuh gede-gede ya. Sambal goang iya teh, namina. Pedes ya. Jadi si sambal goang ini isinya itu ya, dia tuh kayak cabai rawit tok sama bawang putih yang diulek kasar gitu. Ini ya bener-bener mantep banget, wangi bawang putih itu ngekick banget atau yang dak gitu. Mantep banget ini sobat makan. Wah, kalau kalian suka pedas, kalian pakai yang ini. Tapi kalau yang suka medium aja, yang terasi. Aku sih lebih suka yang terasi ya, karena menurut aku lebih sopan gitu. Tuh.
Nikmat banget sobat makan. Sobat makan, nikmat banget ya Allah. Gusti, Masya Allah. Ini aku kayaknya makannya tuh kayak mau hikmat gitu. Tahunya lihat. Biar makannya makin kenyang, Firhan juga pesen tahu tempe nih. Mantep banget. Tahu yang lembut ditambah tempe yang gurih dipadukan sama sambal yang nampol. Ya dijamin sobat makan puas banget deh kalau datang ke sini. Enak banget sobat makan. Tahu, tempe, ketemu ayam, nasi. Udah nikmat, Masya Allah. Nah, puas nyobain ayam goreng kalasan yang super juicy dan juga sambalnya yang bikin gak berhenti makan. Jadi makin penasaran gak sih? Kira-kira penilaian Firhan kayak gimana ya? Cus, Firhan, kasih tahu dong penilaiannya. Sobat makan pasti kayak penasaran banget kan gimana penilaian aku tentang ayam goreng yang kelihatannya tuh simple banget. Jadi menurut aku ayam goreng kalasan Ibu Haja Suharti rasanya rating 5. Wuhuu. Nikmat banget. Sobat makan, siapa sih yang gak kenal sama makanan khas Betawi yang punya aroma super wangi ini? Apalagi kalau bukan nasi uduk. Infonya nih, ini adalah salah satu nasi uduk paling enak di Jakarta. Namanya nasi uduk Pasar Thomas yang ada di daerah Cideng, Jakarta Pusat. Makan nasi uduk tuh emang gak pernah kenal waktu ya sobat makan. Sarapan bisa, makan malam juga bisa. Makanya nasi uduk Pasar Thomas ini tuh bukanya di sore hari. Aduh, jadi malu deh lagi liatin makanan ya. Aduh sobat makan. Ini loh, aku tuh lagi di nasi uduk Pasar Thomas kan, yang katanya tuh viral banget, hidden gem di daerah Jakarta Pusat di pinggir jalan ibu kota ini ya kan. Banyak mobil, motor lalu lalang, tapi di sini gak ada yang tidak berhenti untuk makan di sini dari tadi. Ini datang pergi customernya banyak banget tuh. Tuh ada mbak-mbak juga tuh, ibu-ibu lagi mau pesen. Bu, aku mau pesen semuanya deh. Pokoknya lauk-lauknya yang enak, yang paling favorit. Ada nasi uduknya, ada apa aja? Ada yang kuning. Oh iya, yang kuning aja deh. Iya, biar kayak perayaan ya, Say. Yang kuning aja ya, Bu. Aku duduk situ ya. Mantep banget nih. Tuh lihat. Semuanya favorit aku lauknya. Tuh, pada makan semua dulu. Aku jadi lapar banget nih sobat makan. Langsung aja yuk kita duduk yuk. Yuk. Warung ini tuh terkenal dengan varian menunya yang banyak banget. Sampai-sampai kalau sobat makan datang ke sini nih pasti kebingungan deh mau cobain menu apa aja. Karena saking banyaknya menu yang enak-enak. Gak cuma itu aja loh. Uniknya nih, di sini tuh ada nasi uduk kuning. Aneh tapi nyata. Kira-kira rasanya tuh kayak gimana ya? Cus kita tanya Aldi yuk. Enyak, babe, cincang semuanya ye. Ini kalau kita di Jakarta nggak afdol rasanya kalau kita kagak nyobain yang namanya nasi uduk Pasar Thomas ye kan. Aduh, ini cakep banget sayang. Ini ada nasi uduk kuning plus krecek plus Mustafa ya. Mustafa jatuh cinta. Enggak dong, enggak usah dinyanyiin tuh. Mustafanya kering banget, terus ada kreceknya ya. Di sini juga ada nih gorengan pastinya. Terus ada ini ada yang namanya daging balado. Ini ada empal, ada telur,
ada ini kentang balado ya, sama ada bihun. Kita coba ya Mustofanya pakai nasi. Tambahin lagi. Kita cobain dulu kreceknya ya. Sambelnya berasa, sambelnya dia banyak banget ya sambelnya. Jadi ini kreceknya bukan yang krecek manis gitu kayak di gudeg, tapi dia lebih ke pedas sambelnya. Nah, kita adingkan lagi di mulut ya. Wow, ini kreceknya enak. Jadi kalau kita emang nggak suka manis ya, ini kreceknya tuh asin pedas dan kayak bukan berasa makan kerupuk kulit gitu, karena ini kreceknya tipenya bukan yang lembek banget, yang benyek gitu. Jadi kayak berasa makan kikil malah menurut aku. Dan tahu nggak sih, ini saking ramainya ya nasi uduk Pasar Thomas ini. Lihat ini, lihat yang ngantri. Ya ampun, ini bener-bener rame banget. Tempatnya kecil, hidden gem di pinggir jalan, tapi rasanya mendunia sayang. Enak banget. Biasanya nasi uduk Betawi itu juga gak afdol rasanya kalau kita nggak cobain ini bihunnya. Ini tuh bihun khas Betawi banget dari warnanya ya. Tuh, ini aku mau cobain nih. Ya, kita kasih krecek juga. Kita banyakin bihunnya. Kita landingkan ke dalam mulut. Bihun khas Betawi banget, kecapnya tuh yang medok, yang berasa manis. Aku mau makan pakai ini kerupuk, dikasih telurnya, sama dikasih bumbu kacangnya ini nih. Nih sambal kacangnya ini juga juara umum nih. Kita langsung landingkan ke dalam mulut ya. Tapi tunggu dulu, kayaknya dari tadi udah ada yang gak sabar nih pengen dicobain. Empalnya yang gede-gede emang cocok banget nemenin nasi uduk yang rasanya gurih ini. Ini serundengnya banyak banget ya, ini kayak diselimuti serundeng. Serundengnya nempelnya banyak banget, tapi dia tipe serundeng yang basah. Coba kita, the moment of truth, kita belah ya. No effort saya ngebelahnya. Tuh, enak banget, langsung. Aduh Audi, makannya lahap banget. Ya gimana gak lahap, orang makanan seenak ini mah gak boleh disia-siain. Cobain telur dadar sama daging baladonya dong Audi. Kita mau pakai ini, daging baladonya. Ini dia potongannya kecil-kecil ya. Sebenarnya ini mirip kayak dendeng ya, dendeng balado. Coba kita cobain dulu ininya, sambalnya. Persis banget sama dendeng balado. Daun jeruknya tuh berasa banget ya. Enak loh. Enak, pedesnya juga sopan gitu di mulut. Gak yang pedes banget. Enak loh. Benar-benar mirip dendeng, tapi mungkin kalau dendeng kan lebih tipis lagi ya. Lebih crunchy gitu, apalagi yang bisa kayak dendeng batokok. Tapi ini rasa sambalnya udah mirip banget sama dendeng. Nih. Telur dadarnya ini benar-benar tebal, fluffy, rasanya pun juga ada, nggak yang hambar karena dia banyak pakai potongan daun bawang ya. Tuh, dan ini tebal-tebal banget, enak. Tapi nih ya, emang wajib hukumnya kalau makan nasi uduk tuh harus ditemenin sama gorengan.
Ya kayak Audi gini nih, dijamin rasa nasi uduknya tuh bakalan lebih nendang deh. Ini pasti lezat banget ditambah gorengan. Nasi uduk ditambah gorengan itu perfect combo. Langsung kita landingkan ke dalam mulut. Tapi jangan lupa juga nih Audi, juga harus kasih tahu ya penilaiannya ke sobat makan. Cus deh, kasih tahu dong. Jadi nih kalau menurut aku nasi uduk Pasar Thomas enaknya wow, real. Mantap banget loh. Itu yang di rumah kenapa sih sobat makan masih aja insecure mukanya? Aku tahu nih pasti pernah ketinggalan rekomendasi kuliner dari rating 5 kan? Udah sekarang mah don't worry be happy, ambil handphone kamu, abis itu scan QR code yang ada di layar kanan bawah TV kamu. Yes, bener banget. Supaya kamu gak ketinggalan lagi nonton rating 5 dan pastinya program di TV lainnya melalui aplikasi RCTI Plus. Udah deh, buruan. Scan sekarang, biar bisa makan enak kayak aku. Sobat Persotoan, sini merapat. Kali ini geng rating 5 mau kasih rekomendasi soto Semarang terenak yang ada di daerah Geraha Raya. Jadi soto Semarang ini udah terkenal banget loh sama rasanya yang kaldu banget. Dan katanya tuh bumbunya pakai rempah pilihan alias premium. Nama tempat makannya sih Soto Semarang Siji. Sobat makan pasti penasaran kan? Kira-kira seenak apa sih rasanya? Cus ikutin ya. Sobat makan, nggak perlu datang jauh-jauh ke Semarang kalau pengen cobain soto Semarang. Di Tangsel juga nih di Geraha Raya. Mau tau ya enaknya kayak apa? Yuk kita masuk aja langsung yuk, let's go. Permisi Mbak. Waduh, pas banget nih lagi bikin ya. Nih, sobat makannya aku sekarang lagi ada di Soto Semarang Siji ya. Berarti Siji satu itu kan. Ini ada apa aja sih? Kita ada toge, ada patty, ada bawang, ayam suwir, Oh, mau dong, saya mau buatin satu ya kan. Mau yang porsi kecil atau besar? Oh, karena saya lagi lapar ya kan. Sobat makan juga di rumah lagi lapar, jadi pengen yang besar. Oh, besar. Oh, tapi nasinya tadi saya baca di sini nih menu nasinya ada yang dicampur dan yang dipisah ya? Iya, betul. Saya mau dipisah aja. Oh, boleh. Satu besar. Jadi ini ini apanya ini? Ini toge rawon. Oh, ini toge rawonnya ya tuh. Nah, nanti aku mau bantu-bantuin sedikit ya. Oke, ini mau pakai hand glove-nya dulu. Itu bihun atau soun. Terus ada toge, ada ayam suwir, dan juga dikasih jeruk nipis. Oh, ternyata pakainya ini bawang putih nih, sobat makan ya. Tuh, pakainya bawang putih. Wow, tuh. Nah, aduh, wow, ini kuahnya masih panas. Karena memang ini sambil dimasak ya. Oh, kalau full digodok terus ya sobat makan ya, berarti ini kaldunya ini sangat-sangat menggoda nih. Tuh kan, harum banget kan. Berarti memang isiannya ini udah gini aja, lebih ke arah bening sebenarnya ya. Tuh, dan ini langsung disiram dengan kuahnya. Jadi aromanya setelah disiram dengan kuahnya, ini aroma bawang putih yang digorengnya ini keluar semua, wangi banget. Habis ini apa lagi? Itu saja. Ini aja? Oh berarti nanti sate seten dan lain-lainnya tuh di meja ya? Iya, betul. Boleh. Ya udah sobat makan, aku lapar deh mbak. Mbak dagang aja di sini, saya mau bawa sendiri ya. Oh, iya, boleh. Mau makan nggak? Ayo makan yuk, ayo. Nah, selain menjual soto Semarang, tempat ini juga menjual menu pelengkap lainnya yang bisa menambah cita rasa saat makan. Aku makin gak sabar ngeliatnya dan pengen juga cobain. Wah, sobat makan ini dia nih sudah terhidang di meja. Tapi aku masih salfok sama ininya karena nih wangi banget. Tuh, ini sotonya ya, soto khas Semarang. Nih, lihat ya. Nah, ini walaupun kuahnya ini super bening, tapi wanginya itu enak banget. Gurihnya itu kecium gitu kan. Karena ini ada daun
bawangnya, terus juga ada seledri, ada soun, ada bawang putih goreng. Ini semuanya jadi satu nih, seperti ini nih. Tuh, ini sih simple banget ya sotonya ya. Karena aku mau cobain ya kuahnya terlebih dahulu, nggak pakai apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayamnya, suir-suirannya ini kecil-kecil ya. Ini aku aduk-aduk dulu nih. Nah, ini sekarang aku makan ayamnya, perdaunannya, sama si sounnya. Soto Semarang ini tuh emang identiknya dengan soun yang super kenyal dan suiran ayam tipis-tipis tapi super banyak. Ini nih yang bikin ketagihan makan soto Semarang di sini. Buat makan, ini kaldunya tuh berasa banget. Dan ini didominasi sama si bawang putih goreng. Goreng ini super banget garing. Terus kan disiram sama kuahnya. Nah, makanya wangi bawang putihnya itu juga kuat banget. Nah, sobat makan ya, kalau yang pernah makan soto Kudus itu kan warnanya itu agak kekuningan ya. Tapi kalau soto Semarang ini warnanya memang bening banget. Tapi rasanya itu nggak kalah sama soto Kudus. Mirip-mirip sih sebenarnya ya. Nih, ya kan? Ini aku langsung siram ke nasinya. Wow. Dan nasinya pun di atasnya ini ada bawang putih goreng. Tapi emang bukan orang Indonesia ya namanya kalau makan tuh nggak pakai nasi. Ini mah udah mantep banget. Soto yang segar dicampur sama nasi yang hangat. Memang nikmat duniawi deh. Mari makan. Wah, pilihan yang tepat. Apalagi kalau dimakannya itu siang-siang ya. Perpaduan antara nasi panas dengan kuah soto bening yang panas, ada saunnya juga, ada bawang putih goreng juga, itu super duper lengkap. Karena saya ini orang yang suka ngeracik ya. Nah, di sini dikasih sambal. Kalau yang nggak suka terlalu pedas, itu sedikit aja. Emang paling pas tuh ya kalau makan soto harus diracik biar bikin lidah bergoyang. Dan ini nggak lupa, ada jeruk nipis biar makin segar. Wow, nih tuh. Setelah dicampur kecap dan percabayannya, ini sih ya. Nah, oh ya ngomong-ngomong ya, sebenarnya kalau soto khas Semarang itu makanya yang kecil ini. Nih, tuh. Tapi karena aku lagi lapar, jadi aku pesennya yang jumbo. Dan juga ada versi yang kuah sotonya nih isiannya tuh dicampur sama nasi. Tapi aku pisah. Tapi kayaknya tergoda juga deh kalau dicampur. Wow, ini banjir-banjir nih. Wow. Biar makannya makin nikmat, di sini juga ada beberapa menu pelengkap nih. Salah satu yang paling penting dari persotoan ini ya, yaitu perkedelnya. Kira-kira kalau udah kena perkedel, rasa sotonya tuh bakalan kayak gimana ya? Jadi satu, langsung dihap. Mantap. Sobat makan, perkedelnya itu empuk banget ya. Jadi kulitnya itu bagian luarnya itu garing, tapi dalamnya itu nih, tuh, bener-bener empuk banget. Udah cobain pakai perkedelnya, sekarang giliran sate kerangnya nih yang harus dilahap. Kira-kira rasanya tuh gimana ya? Coba kita tanya Kiki aja yuk. Kerangnya empuk, dan ini bumbu yang berasa itu gurih tapi lebih ke arah manis. Jadi didominasi sama si manis. Dan aku pun punya tempe nih. Tempenya juga unik banget nih ya. Dipotong lebar-lebar dan tipis tuh. Tuh. Tempe. Tuh, tapi nasinya ini ditaruh di atasnya. Nih, kayak gini. Terus kita lipat ya. Ala makan Korea ya kalau kayak gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pilih bagian yang banyak bawang putih gorengnya. Nih. Enak banget ya.
Super endul deh pokoknya makanan kali ini. Mulai dari soto Semarangnya, perkedelnya yang full kentang, sampai sate kerang yang gak kalah enaknya. Nah waktunya sekarang kita denger deh kira-kira penilaian menurut Kiki gimana sih? Sobat Makan di rumah pasti penasaran kan? Ini gimana sih penilaiannya? Wow, abis ini sih aku mau habisin ya, tapi pasti nungguin kan. Dari aku tuh kayak apa sih penilaiannya? Eits, jadi menurut aku soto Semarang siji enaknya real. Main-main ke Jakarta Selatan jangan cobain gultiknya aja dong. Sini, mampir ke daerah Bulungan buat cobain nasi bebek Barwah yang eksis benar. Wow, Sobat Makan. Hari ini aku lagi di daerah Bulungan, tepatnya di Jakarta Selatan. Ada bebek, ini tuh unik banget, dia tuh jualnya di mobil. Bebek Madura sambal hitam gitu loh, tuh lihat dong. Di pinggir jalan, tapi rasanya ini kata orang tuh enak. Makanya aku langsung penasaran banget. Aku langsung pesen bebeknya, potongan bebeknya tuh emang bukan yang kayak satu ekor dibagi 4, enggak. Tuh, potongannya begini, gorengnya sebentar aja. Aku mau pesen menu lainnya, Bang. Ada menu apa aja, Bang? Ayam, bebek, tempe, sate. Boleh tahu tempe sama kulitnya gorengin ya. Bikin taruh mana ya? Taruh sana deh, Bang. Nanti belakang ya. Oke, sobat makan. Udah lapar. Kita makan yuk. Lapar banget nih. Nih, Bang. Menunya sih simple ya, bebek dan ayam goreng serta aneka sate-satean. Tapi nasi bebek di sini tuh enaknya dijamin rating 5 deh pokoknya. Sobat Makan, nih bebek yang tadi aku goreng. Dan ini tuh aku udah pesen, tadi ini ada kulit. Ini kulitnya mantep banget. Dan ini kulitnya kulit ayam ya, bukan kulit bebek. Jadi tuh dia tuh digoreng sampai dia crispy. Lemak-lemak di kulitnya tuh bisa sampai kayak hilang dan garing gitu loh. Tuh lihat. Ini kalau di hitam-hitamnya, ini tuh kayak ungkapan si bebek yang udah kegoreng agak gosong-gosong gitu ya. Tapi tenang aja, dia nggak ngerubah rasa kok. Tuh. Terus juga ini bebeknya, tuh. Dia pakai bebek standar bebek packing yang gede gitu. Jadi cakep banget bebeknya tuh. Lihat, tuh. Nah, terus basic juga aku pesen si tahu tempe buat pelengkap aja. Sama kalau di sini itu karena dia namanya bebek Madura, ya otomatis ada bumbu apa tahu kan? Ini namanya bumbu hitam Madura. Nah, sobat makan, udah ada si bumbu hitamnya. Ini yang nggak boleh di skip. Terus juga ada sambelnya tuh. Sambelnya dia sambal goreng gitu. Kelihatannya sini pedes banget ya dari aromanya. Dia tuh dari tahun 2015. Dulunya gerobak, sekarang udah pakai mobil kayak gini nih. Ya bisa dibilang ini udah mau mendekati legend lah ya. Sekarang aku mau coba sih bebeknya. Kalian pecinta bebek apa ayam? Kalau aku sih bebek, karena dia tuh lemaknya banyak dan tebel. Tuh, bebeknya. Lihat nih, betapa mantepnya bebek. Oh, teksturnya bagus. Kenapa bagus? Karena dia bebeknya itu nggak yang sampai empuk banget, sampai hancur merutul yang hambar, nggak. Tapi ini bebeknya tuh masih ada bite-nya gitu loh, masih dia ada kental-kentulnya. Kita coba ya. Bebek gorengnya emang seringnya itu nggak perlu digoreng lama karena sebelumnya udah diungkep pakai bumbu kuning. Nah, yang bikin gongnya tuh ya bumbu hitamnya ini nih. Si bebeknya sobat makan, dia tuh marinasinya simpel, bumbu kuning gitu aja. Dan asinnya itu nggak seberapa kayak light aja gitu, nggak sampai asinnya yang menohok banget. Tapi empuknya itu loh, sampai ke tulang-tulangnya itu bisa kita kletek gini tuh. Tuh, wah, ini ya, kita makannya dia emang nggak bisa berdiri begini aja sendiri. Kita harus gabungin dengan si sambal hitamnya. Ini adalah sambal hitamnya, lihat dong. Sobat makan, mantepnya ini sambal hitam. Wow, emang gong sih bumbu hitamnya. Kita
hitam bukan sembarang hitam. Justru karena kelamaan dimasak hingga agak gosong, malah menghasilkan rasa bumbu yang meledak pas dicoba. Langsung aja deh kita sikat pakai nasi anget dan sambal hijaunya. Sobat makan, ini sambal hitamnya itu bener-bener wangi, nggak ada pahit-pahitnya sedikit pun. Karena dia prosesnya masak lama bisa warna gelap gini, atau beberapa orang ada penambahan keluak, tapi itu jarang banget. Ini yang dimasak lama, jadi si bumbu kuning bayangin, kalian suka ngungkep bumbu kuning kan, bumbu ayam gitu ataupun bebek. Tapi dimasak lebih lama lagi sampai dia tuh kegoreng bumbunya, jadi menghasilkan warna yang cantik hitam gini. Ini tercaramelize namanya. Jadi prosesnya tuh jadi kayak lebih gelap gitu loh. Dan ini wangi banget, aku bisa bilang ini wangi banget. Wah, ini sih harus dinasikan ya. Tambah lagi sambal hitamnya. Tuh. Tambahin bebek. Tuh. Nikmatnya sobat makan. Beuh, walaupun pedas, tapi tenang. Nggak nyakitin tenggorokan deh. Kalau kata Firhan, nggak kayak makan petasan banting. Wow. Aduh sobat makan, bener-bener nikmatnya ini ketemu nasi. Kayak apa ya? Jadi kayak lebih light, lebih enak, lebih harum. Cuman, kalau kalian suka pedas, sebenarnya sih bumbu hitam ini sama dia udah dikasih cabai sedikit ya dalam proses pengungkapannya. Kita bisa tambahin sambelnya lagi, tapi kalau kalian mau makan sambal Madura ini, lebih baik kalian campurin ke bumbu hitamnya. Percayalah, ini jauh lebih enak. Karena rasanya itu jauh lebih kompleks. Tuh, bumbu hitam sama sambal, ini yang bikin enak, jadi dia lebih pedes gitu loh. Pedes, harum, kita taruh. Udah. Ya Allah. Ambil. Tuh sambelnya. Pakaiin nasi lagi. Pakaiin nasi lagi, sobat makan. Bebek, sambal, bumbu. Pedes ya. Itu masih bisa diterima sama aku. Dia pedas, tapi nggak sampai ngebakar mulut, tau nggak? Ini pas banget menurut aku ya. Aduh enak banget ini, sobat makan ya Allah, Masya Allah. Sama tadi juga aku pesen si kulitnya. Nih, kulitnya itu, dia itu digoreng sampai crispy gini dan tanpa ada penambahan tepung sedikit pun. Jadi ini bisa crispy karena proses penggorengan yang tepat. Langsung aja ya, kita colek ke bumbunya nih. Aduh sobat makan, Masya Allah, tabarakallah ya Allah. Tuh. Dia kalau orang udah aku nikahin nih kayaknya ya, udah aku bawa ke pelaminan, sumpah. Nikmat banget. Kulit yang which is enak ketemu sambal hitam. Udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Udah nih mertua juga lewat kagak nengok nih. Sekarang aku mau coba si sambalnya sama nasi. Si kulit, sambal. Tuh. Kita perutulkan ya, perutulkan tuh. Wadidaw, enaknya sampai Firhan nggak bisa berword-word. Wajib sih sobat makan datang dan cobain langsung. Habis ini Firhan mau coba pakai yang mana lagi nih? Sobat makan. Udah enak kulit sama sambal, dipakai nasi. Nikmatnya. Jangan lupa, ini sampai si tahu tempe kayak dicuekin aja, kasihan nih. Ini lama-lama jadi mendoan, nyender mulu dia. Tuh. Ini tahunya, dia tahu Bandung gitu yang warna kuning ya. Tuh, kental-kentul ya, dia kental-kentul begini tuh. Terus juga tempenya. Sebenarnya tempenya semua biasa aja sih. Nggak yang spesial gitu. Yang spesial ada bumbu hitam menurut aku ya. Tuh. Tapi tetap aku mau cobain ya. At least si tempenya nih, dia padat, kerasa asinnya. Menurut aku buat ungkep tempe seperti ini, dia pinter sih. Oke. Sekarang aku mau gabungin semuanya. Ada sambal hitam, bebek, sama kulit. Tuh. Tambah lagi kali ya sambalnya ya. Tuh, kayak. Tuh.
nyesel deh datang ke sini buat cobain nasi bebek terhits di Bulungan ini. Kira-kira apa nih kata Firhan soal penilaiannya ya? Ya Allah, sobat makan pakai tahu tempe makin nikmat tahu nggak? Jadi tuh bebeknya kecampur kulit, ada sensasi kriuk-kriuk yang enak banget, yang nikmat banget itu loh sobat makan. Menurut aku ya, kalau kalian yang main ke daerah sini tolong banget sempetin makan ini pakai nasi anget sama bebek. Pasti sobat makan di rumah penasaran kan? Gimana penilaian aku tentang si bebek Mbak Ruah ini? Tungguin ya. Jadi menurut aku nasi bebek Mbak Ruah di Bulungan Jakarta Selatan rasanya rating 5. Mantap banget sobat makan. Kalau kesini wajib mampir.